Vega. Mungkin ada strategi yang masih ada kali ya untuk di game keduanya, lapis duanya. Dan ngeliat Vitality yang ada di second pick, harusnya dia masih dengan kemenangan bersihnya sih, yo. Iya nggak sih? Harusnya udah bersih. Tergantung sama kayak chemistry hero-hero yang nanti bakal diambil juga. Ya, mereka chip ban seperti biasa PR dari second pick. Pasti ya. Butterfly is Nggak born mauling ya. by thy wings. Buset, dikasih Guided Cusin by juga ya. mountain Ini juga jadi langganan band untuk di arah second pick. Tapi bakal kelepas Ruby kah untuk sekarang karena udah digunakan tim Vitality, atau bahkan Roger mungkin yang bakal di-ban sama tim Falcon Vega. Dan ini cukup rugi untuk tim Falcon Vega sih. Karena Caramel ini sangat perkasa banget dengan Rogernya. Salah satu hero powernya dari Caramel. Dan setelah hero power digunakan mereka nggak dapetin kemenangan. Mendingan di ban atau lepas kasih sekali. Biar abis itu hilang semua. Iya, habis itu udah. Cuman ganjarannya bisa 2-0. Ya, Kalau pilihan, ya, balik kalau. lagi sih pilihan juga, dan ternyata adalah ban pilihan dari mereka. Mereka nggak mau adanya gambling Roger. Tigreal terbuka nih. Salah satu signature pick juga dari Vivian. Iya, yang tadi sempat di-ban di fase pertama, game pertama ya. Tigreal-nya Vivian. Mereka mau tuker saksi, kelihatan banget. Bisa. Dan kayaknya dikasih sama Vitality mungkin. Atau malah mungkin di-ban. Dan mereka, tapi kayaknya ban Ruby nggak sih? Ruby Haya atau lepas tiga-tiganya. Ruby, Haya. Tapi kalau Zas. Ruby rugi sih. Ruby dia udah nggak bisa dipakai juga sama Vitality kan. Iya. Kayak Ruby sih. Zasaya. The hunt Ruby begins. bandnya Zasaya kan. Mau nggak mau nggak bisa dihindari lagi soalnya. Iya. Berbeda ya kalau kita ngeliat di MPL yang habis pakai, habis Bisa game dua, lagi. habis pakai lagi. Tinggal ganti strategi habis itu. Nah, Zasnya langsung muncul dan Haya mungkin akan pindah. Bahkan nggak pindah, akan di-pick oleh teman-teman dari tim Vitality. Yang bisa saja ini berbahaya. Tapi ya kalau misalnya udah Zas, seenggaknya mereka punya safety first lah. Dengan ada Dominator, ketika ada Quad Shadow itu masih bisa jadi defensif. Masalahnya kalau Haya yang jago yo, kagak di ulti, kagak dicedokin, Iya. cuma dipukul sama Shuriken aja. Iya. Nah masalahnya kalau misalkan sampai main eater dari Zaxnya skill keduanya itu nggak kena, itu nggak ada defensifnya lagi. Nah itu yang bahaya dari Zax ketika berhadapan dengan Assassin. Harus yang bener-bener ada temen ya yang bisa ngebalikin keadaan langsung, punya efek stun, biar ketika Assassinnya siapapun itu maju, itu bisa dipunish. Iya. Dan masalahnya Haya, ya itulah ya jelas ya. Jangan sia-siakan kesempatan mendapatkan Hayabusa. Bersama dengan adanya Terizla, ini juga salah satu power dari Fumieko yang berapa kali kita melihat di scene turnamen besar. Terizla di pick dan wah, Tigreal yang ternyata akhirnya berpindah nih. Ya di naik pick ya bisa dibilang. Karena iya satu power pick juga dari Vivian sebelum muncul, mendingan langsung di deny aja terlebih dahulu. Dia punya follow up damage juga dari Zax kok, oke banget. Jadi untuk sinergi dari skillnya. Masalahnya jungle mau kemana nih? Takut nanti bakal dihabisin semua. Mereka bisa secure dari sekarang sih kalau memang mau main factor kayak Julian mungkin. Julian oke sih nih untuk adu-aduan di awal permainan. Dan ya langsung untuk teman-teman dari Falcon Vega, Arlot yang dipegang ternyata. Oh mereka mau combo Lim. Tunggu. Kalau Arlot dia ngabisin source yang lumayan gila sih untuk di game ketiga nanti. Tapi ya kadang ada ini sih, ada fase dimana ya pikirin game ini dulu lah daripada game selanjutnya. Karena di game selanjutnya mereka berarti sisa edit. Untuk siapa? Falcon Vega. Falcon Vega. Edit Ruby kalau nggak dilepas. Itu bakal jadi bandnya terus-terusan ke sana. Iya. Tapi Arlot combo sama Tigreal keren juga gak sih? Keren. Di implosion terus disapu. Iya. Dijauh. Atau disapu tiba-tiba udah ada persiapan implosion di arah sapuan tersebut kan. Itu Bisa, lebih bisa. menggila lagi tuh. Ya itu kan juga ada satu fase di mana Vengeance akan terus nyala ya. Ya, Kayak implosion. Oke, dan pick ketiga tadi apa? Vexana ya? Ke sana. Vexana untuk mid lane-nya dulu. Oke, ini memang hero-hero yang sering maju kayak Tigreal, kayak Arlot. Diberikan high five nanti sama Vexana, pusing palanya. Kasih tangan sakit sih memang kepalanya. Yang penting jangan perutnya yang sakit. Jangan. Iya. Karena kalau kita makan KFC itu nggak bakal sakit perut sih, Lim. Oh iya dong, tenang aja. Hmm. Dan untuk band fase yang kedua, Nah, kayaknya ini boleh ke arah dari Vitality ya. Kayaknya boleh ke arah jungle sih. boleh. Kayak yang Julian nggak sih? Salah satunya Julian,
Julian Nolan yang masih terbuka untuk teman-teman Falcon Vega, tapi Alpha duluan. Alpha tuh sakit banget tau, asli. Kayak di level 4 dia bisa makan siapa aja menurut gua, damage-nya cukup. Dia tinggal butuh +1, siapapun itu, kayak roamernya atau mid lanernya, atau kalau dia ke gold lane ya berarti gold lane-nya. Itu cukup. Dan dia mandiri banget menurut gua. Dia punya sisinya sendiri, dia punya damage-nya sendiri. Kalau retry-nya biasa pakai Ice Retribution juga, ya dia punya slow buat ngejar juga. Itu udah enak banget. Pas lagi kena slow bisa disergap lagi dengan Spear of Alpha. Makanya. Dan lawannya mungkin ya tadi selain di depan bisa dimakan dengan true damage-nya kan. Iya ya, sekeras apapun lah intinya. True damage memang kayak gitu bedanya. Kalau Kari kalian pakai item penambah darah tetap mati juga. Kalau Alpha itu bisa. Karena damage Alpha tuh nggak berdasarkan darah dari lawannya walaupun memang true damage. Grok ban cukup bagus juga karena Grok ini bisa banget untuk nge-mirror, untuk nge-screening dari pergerakannya Tigreal. Wih. Yang tadi juga digunakan sama teman-teman dari tim Falcon Vega ya. Mungkin jawaban untuk salah satu power dari Vivian tuh masih ada Minotaur. Bisa. Ini kan yang biasa sering digunakan sama Vivian juga. Sebenarnya kalau udah di depan kayak gini dia mau main agresif bisa menjauh head yo. Bisa. Tengahnya cepet jadinya, clear bareng sama Vexana atau Vexananya clear sendiri lah. Udah cepet soalnya Vexana. Dia bisa agresif dan dia bisa kalau Tigrealnya bandel itu kena smart missile juga udah bonyok. Iya. Dan bisa dibuang untuk gagalin inisiasinya ya dengan ejectornya. Dan Julian yang udah akan menjadi salah satu prio band dari teman-teman dari Vitality agar supaya ketika Hayabusa ini nggak ada gangguan yang begitu signifikan dari early game pressure-nya. Dan rotasi Julian juga bahaya soalnya kan. Iya. Anti sisinya ini bisa ngerepotin Vexana dan juga Terizla. Bisa lepas shadow kill pakai enhance sword. Iya. Nah, itu bakal lebih enak juga. Tapi satu band terakhir masih di roamer kah? Kalau ngomongin roamer, gue ngeliat sisanya di jauh head. Kalau sisi besar Mino. Itu yang dua hero yang lumayan enak lah. Kecuali dia mau main support ya. Ini udah beda lagi kasusnya kalau dia main support kayak Angela mungkin. Tapi Angela Haya kurang sih. Iya. Mending Matilda sekalian main sama Teris jatuhnya. Jemput-jemputan. Dan Minonya yang akhirnya dihilangkan. Berarti membuka celah untuk ada jauh head bagi teman-teman dari Vitality untuk Vivian itu sendiri. Atau pick of Chow gitu. Atau Kaja yang suppress. Kaja sama Vexana sebenarnya agak kurang sih. Bukan Sama nggak Kari bisa gitu. ya. Satu lagi Beatrix, Kari gitu tuh bakal worth banget. Apalagi kan mereka masih kurang dari gold dan juga dari junglernya kan. Dari roamernya kan. Jadi bisa dibilang masih bisa terbuka nih untuk combo seperti itu. Kaja, Kari. Cuman Kari habis itu nggak bisa dipakai sama sekali ya. Iya dua-duanya. Tapi it's okay sih kalau misalkan kombinasinya oke gitu kan dia bisa pick off satu. Tadi kalau aku pikir Groknya masih buka enak dan oke. Ini siapa nih? Oh ya Akai. Akai roamer berarti. Akai roamer yang berada di tangan dari Vivian, buset. Udah lama gak ngeliat Akai di roamer. Biasanya jungler ya. Iya dan itu kasus counter assassin ya. Kayak Biasanya lawan Fanny mungkin, lawan kayak Ling itu Iya. bakal diakain gitu kan agak susah soalnya. Oh, mungkin mereka mencoba untuk deny pick ya. Siapa tahu Fanny bisa keluar nih untuk teman-teman dari Falcon Vega atau mungkin Nolan bisa hadir. Atau dia nge-deny justru takut ada Akai jungle di Falcon Vega. Bisa jadi juga ini makan membuat dari Arlott makin menggila habis itu. Iya kan, tinggal nge-spam vengeance aja pas Iya. heavy spin. Vengeance kalau udah mau cabut disapu bersih dengan adanya Final Slash pula. Let them come. Makanya. They will only Lumayan make my enak. Tapi blade untuk sharp. gold lane yang belum muncul, Cloud ternyata bersama dengan Benedetta jungle. Gokil. Oke. Gue ngeliat Benedetta sekarang tuh udah gak ada yang nge-pick kecuali Rebellion di MPL. Dan itu jago sih, memang itu hero power soalnya kan. Ryota ya. Ryota. Ya. Berarti seenggaknya untuk Falcon Vega ketika mereka untuk teamfight cukup mumpuni dengan adanya Tigreal, dengan adanya Arlott, bahkan bisa disokong dengan adanya damage Cloud. Untuk masalah safety burst juga dengan adanya Zas. Ya tinggal ganti-gantian antara nanti Bennett ataupun Cloud yang akan memainkan lane jauhnya. Walaupun nanti harus berhadapan dengan adanya Hayabusa untuk menjalankan lane jauh pula. Tapi ini gold lane Purif sih yang paling enak. Bruno mungkin? Bruno, iya sih itu oke juga sih. Dan di awal juga udah punya damage, itu bisa Our aerial menjadi assault cara unit Cloud. awaiting orders, TACOM. Tapi Oh ya Rita weh. ya Irrital ya. Oh Kari. Kari bisa Purif juga sih soalnya, lumayan lah ya. Kenapa gue bilang tadi Bruno? Karena gue ngerasa hero yang bisa ngejaga range di bagian belakang dengan spell Purify itu udah jadi mimpi buruk buat Tigreal sih. Jelas. Ini kayaknya Vexana Kari udah jelas pakai Purify gak sih? Udah kayak Harusnya gitu ya. ceritanya. Iya.
Harusnya sih. Tapi kalau misalkan berani ya Flicker bisa juga yuk. Kalau Kalau mid lane gue rasa karena nggak bakal ditarget yang sampai kayak gold laner gitu loh. Apalagi utility kan. Iya. Dia bisa stay di belakang, tungguin memang Tigreal buka, dibalikin Eternal Guard. Oke. Ya, kita lihat bagaimana nanti Cini ya. Kalau misalnya dia pakai ke arah Flicker, dia lebih pede berarti untuk dapat bala bantuan dari teman-temannya. Atau dia Purify menandakan bahwa dia mencoba untuk gimana mendapatkan safety first di game ini. Karena Tigreal pasti akan bermain sangat agresif di tangan Tal. Apalagi tadi dengan groknya yang begitu mematikan. Tapi ya ini di game kedua. Game yang semakin menentukan laju dari kedua tim. Di MDL ID season ke-10 Progressive Round. Let's go. Apakah match point bisa dikantongi oleh Vitality setelah game ini? Atau malah dikejar dulu satu sama? Dan ini Tigreal yang gue suka nih kayak gini-gini nih Tigreal nih. Maju ke depan, at least buka vision lah. Dorong seenggaknya ke arah buffnya punya musuh. Tapi memang tadi udah ada bala bantuan juga ya dari sosok Fumieko. Sehingga dari Vival masih bisa untuk mendapatkan orange buff dengan damai. Dan si Emblem, basic common pastinya untuk Arlott karena dia butuh mana yang lumayan banyak. Tapi lihat, Tal dengan Emblem tank ada tenacity juga. Itu bonyok banget lihat ada di mid. Iya loh, kena dari Cini. Bahkan ada headbutt juga yang dilakukan oleh Vivian. Lumayan ke trigger sih dari HP-nya. Regen HP-nya jadi dia gunakan pula. Kita coba untuk diganggu sekarang Vivian ya. Coba untuk dalam tekanan. Bahkan sekarang. Ini dari Vitality sih progres ke arah mid lane-nya cukup bagus ya. Bahkan Vival langsung invade. Dapat lagi. Lumayan. Experience-nya naik tadi. Tapi ya memang ini sih gerakan-gerakan yang sekarang lagi happening untuk para jungle. Jungle yang ada di tempat dia, anggaplah itu safety. Wah, tapi lihat bagaimana sosok dari Cini. Nyaris. Wah, masih ada Purify untuk bisa menyelamatkan dirinya, gagal terjadi first blood. Mungkin kalau nantinya udah level 4 bakal jadi mimpi buruk juga sih buat Cini. Alexa final blow, dia bisa mainin fokus di pasifnya aja. Dan lihat dari kondisi Cincau, dia udah dibantu nih. Kombinasi udah keluar, cinta. Cincau dan Tal. Cinta. Bener juga, Cincau Tal. Oke deh. Dan akhirnya mereka juga merespon ya. Dengan ada bantuan ke arah bottom lane. Nggak seperti di game pertama. Mereka akhirnya bisa sadar bahwa bantuan itu perlu banget untuk sosok dari Cincau. Dan maka turtle yang pertama sekarang coba untuk di setup oleh teman-teman dari Falcon Vega. Tapi di arah atas ada Fumieko udah level 4, udah siap dengan penalty zone. Begitu pula dengan Cini dengan Eternal Guard yang nanti mungkin bisa membuat adanya satu lonjakan di arah turtle tersebut. Bahkan Vivian udah level 4 juga. Ini jadi satu keuntungan yang bagus banget. Tapi karena ya Hayabusa sih yo, susah juga mau setup duluan, dia ngebuka posisi dia. Kepok juga, Vivian sakit juga. Gila. Tuh Karamel naik Foron Eye aja udah bikin bonyok ya. Dan mau nggak mau akhirnya dengan minimnya quantity, Viviannya bakal mundur. Dan Falcon Vega yang bakal coba untuk ngamanin ke arah turtle tersebut. Tapi Fumieko tetap membandel. Dengan ada penalty zone yang dia buka bersama dengan Flicker. Oh, Fumieko berhasil mendapatkan turtle tersebut. Tercuri sudah niat dari Falcon Vega, bahkan sekarang ada Happy Speed yang dibuka. First blood terjadi, Agatha, tapi genjarannya adalah Karamel. Berhasil dihilangkan. Satu buah gerakan yang begitu baik Fumieko. Tapi lihat di bagian bawah. Wah, ada Blazing Duet, tapi dibalaskan dengan ada Shadow Kill yang muncul. Cincau yang sekarang masih bisa bertahan. Karena bukan Cincau yang dulu kan. Cincau yang sekarang. Tapi ya jelas sih, mereka ini untung banget yuk. Tadi seandainya nggak dapet turtle, gue rasa oke lah itu tadi Falcon Vega yang bakal pegang temponya. Tapi dia dapet goldnya 1.500 sekarang. Iya loh, itu Fumieko dengan penalty zone dan execution striking tepat banget sih. Ngedistract banyak hal. Bahkan tadi udah sempat kita lihat ada Electro Final Blow yang keluar lebih dini kayaknya ketika di arah turtle tersebut. Untuk nyepetin turtle-nya sih sebenarnya tadi. Karena DPS-nya juga bakal sakit banget kan. Masalahnya, ya siapa yang tahu Fumieko yang dapetin turtle-nya gitu loh. Itu bakal jadi satu buah kerugian yang menurut gue nggak bisa dibayar sekarang. Iya sih. Gue sangat-sangat terkesan ya dengan jalannya Fumieko tadi. Di area top lane dia benar-benar dia coba untuk ngeganggu dan dia bisa dapetin juga. Walaupun tanpa ada hadirnya Vival, tanpa hadir yang lain. Itu benar-benar menjadi salah satu highlight terbagus lah untuk sementara ini. Iya, walaupun sendiri dia nggak goyang sama sekali yo. Nggak ada yang bantuin sih.
Iya kan? Padahal nggak ada yang bantuin sama sekali. Tapi dia pede aja. Maju ke depan, buka sendiri. Diambil sendiri turtle-nya. Tahu dia badannya tebel ya kan, tapi di arah tengah, wah Agatha gak sempat untuk ngapa-ngapain, bahkan dominatornya masih ada. Langsung dihimpit dengan adanya satu heavy spin, dikombo dengan adanya satu shadow kill. Agatha gak berkutik. Bahkan dengan level yang unggul juga nih sekarang. Vival dia udah mau hampir level yang ke-9, Karamel masih di level yang ke-7. Waduh. Bakal agak susah juga sih. Tapi turtle yang kedua tetap modified ya. Ya, Dantal masih mengunci pergerakan di arah depan. Masalahnya Vivian lebih agresif. Eternal Guard juga sudah mulai dilontarkan. Tapi penalty zone. Talia menghilang. Electro Final untuk mencoba untuk menyerang ke arah belakang. Masih ada Vengeance dan Vivian lah menjadi korban. Dan lihat bagaimana Fumieko kali ini terhimpit. Masih ada flicker untuk mundur. Knife for a knife. Gagal untuk menggapai. Wah masih ada Vival. Shuriken. Yap, dengan adanya Vival. Ternyata akhirnya memutuskan untuk terpisah jalannya. Tapi Turtle, kali ini Falcon Vega yang berhasil mendapatkan. Oke, retribution on point tadi. Dari Karamel. Mungkin dari Vivalnya juga tadi agak sedikit nahan. Dan dia nggak bisa untuk team fight yang ngasih damage gede. Dia kayaknya nge-skip Hunter deh, langsung ke Sky Piercer tadi. Soalnya Sky Piercer udah jadi. Mungkin dengan bermodalkan Fury Hammer ya. Dan masalahnya tadi gue ngeliat dari tahu dia jalan ke depan seakan kayak gak ada halang rintang gitu loh. Iya. Yang akhirnya dipanis sebelum dia ngeluarin flicker dan ultimate. Bener. Ya, akhirnya membuat dari teman-teman Vitality, ya kehilangan Turtle sebenarnya nggak masalah juga. Iya sih, masih mereka pegang goldnya. Dan sekarang target mereka ke arah top lane. Vivian yang bakal coba untuk di-press. Dominator udah coba untuk dilakukan. Ada heavy spin. Tal menantikan momentumnya. Didorong tapi gak kena siapa-siapa. Dan Vivian masih berusaha bertahan. Damage yang masuk ke dalam tubuhnya ternyata tidak mumpuni. Tapi challenge kali ini dalam keadaan yang cukup lumayan terpuruk. Karamel, dia udah siap sedia untuk memberikan teori-teori ancaman. Tapi ternyata dia masih coba untuk bersabar karena minion belum berjalan ke arah outer turret. Wah yang datang Fumi lagi. Wah, tapi dengan ada Electro Final Blow sini, masih ada Eternal Guard untuk menyelamatkan diri dari Karamel menuju ke arah ter-outplay dan dia masih bisa mundur tapi Vivian yang kali ini terpisah. Ada Implosion bakal coba untuk didorong tapi Talia tidak memiliki follow up damage. Blazing Duet yang dihadirkan tidak memiliki damage yang maksimal kepada tubuh dari Fumieko. Sedikit miskom sepertinya tadi. Dia komit untuk makan langsung ke arah Vivian. Sayangnya nggak ada follow up sama sekali. Dan di sisi lain ada pertukaran yang didapatkan oleh Vival. Level 10 udah mau level 11 di menit yang ke-7. Ini angka yang lumayan berbahaya juga. Level 12 dengan damage Shadow Kill yang bakal lebih sakit lagi nanti. Karena Turtle sekarang udah mulai di setup. Oke. Tapi ada sedikit kabar baik untuk tim Falcon Vega. Karena mereka dapetin outer turret juga ya Lim ya. Tadi ada top lane. Walaupun banyak banget source yang keluar. Tal mungkin nggak bakal bermain lebih terlalu agresif karena dia nggak punya flicker, dia nggak ada ultimate juga. Dan sekarang memang dari Vitality yang mungkin udah lebih siap, mereka punya segala ultimate dan bermain agresif untuk sekarang mungkin bisa jadi jawaban bagi Vitality. Mungkin ya dia harus buka duluan bisa dibilang. Sayang kalau nggak ada Arlot sama ada Tigreal juga kan yang memang bisa dibilang dua badak lah di bagian depan. Tapi jangan salah untuk landing jauhnya nih. Ini matchup yang bahaya loh. Cloud Cincau versus Vival. Tapi Final Slash dan juga Vengeance. Fumieko masih ada flicker untuk mundur. Dikejar dengan ada satu Electro Final Blow dari Karamel. Buat dari Fumieko lumayan ke pressure. Tapi lihat bagaimana follow up dia tepat. Dihadirkan. Heavy Spin dan juga Speedy Light Wheel. Cell berhasil menembuskan satu player dan bahkan sekarang. Dengan dari Shadow Kill. Vival mendapatkan satu lagi keuntungan bagi teman-teman dari tim Vitality. Dan dua yang harus hilang. Turtle berubah menjadi Lord. Karena tadi memang setup juga yang bisa digagalkan. Flicker, commit dari Vivian. Karena untuk mendapatkan jungle juga nggak ada masalah. Dan lihat, Lordnya, mereka mau langsung commit. Mereka unggul jumlah Violet. Dia nggak bakal berani juga untuk maju. Pertukarannya nggak worth it. Chance berhasilnya kecil banget. Apalagi Cloudnya udah muncul di atas ya. Udah kelihatan, nggak ada damage dealer tambahan. Cincaunya muncul. Ya setengahnya ada sedikit mirroring dilakukan. Tapi masalah mirroring. Mid lane nih bakal dimakan. Tapi Tal sama dengan Vivian head to head. Mencoba untuk penalty zone digagalkan dengan ada implosion. Damage yang cukup membuat dari Fumieko-nya menghilang. Tapi sosok dari Vivian masih ada konsil untuk mundur. Coba untuk di backup. Tidak butuh backupan. Masih ada headbutt untuk kabur.
Ya, Lordnya pun masih slow push di bagian bawah. Gak di clear karena memang masih ada objektif di bagian atas yang harus dikerjakan lagi oleh Vival. Dan ini belum tumbang sama sekali dari Vival. Dengan 2 stack dari Skypiercer, ini bakal berefek banget nantinya untuk punishment untuk eksekusi juga. Wah, Dan spin. langsung combo dihancurkan. Wah. Sosok dari Karamel dan hilang sudah setelah dari 100 speed di Light Wheel. Tapi Blazing Duet yang dihadirkan. Vivian tertampar dengan Final Slash. Bekecel. Punya damage yang cukup untuk mendapatkan double kill-nya dan targetnya kepada Cincau. Wah, tadi udah kelempar basic attack-nya sih. Makanya walaupun balik dengan BMI, Cincau masih kena last damage-nya dan ternyata pasifnya pas banget pecah. 1 poin kill lagi di secure menjadi kill kedua tadi. Total 3 kill untuk Chal. Ini udah jadi keuntungan banget sih untuk Lord pertama. Memang sih nggak sesukses Lord pertama di game sebelumnya. Tapi dengan dapetin 2 inner turret, gua rasa udah cukup banget. 5.000 gold kan? Ya, cukup jauh ya jadinya. Dan itu tadi Cel siap banget dengan Phantom Step sih. Langsung connect tuh tadi terakhir-terakhir karena Cincau. Dan untuk item Lim. Untuk Trinity udah jadi dari Chal. Pasti damage-nya udah cukup lah. Makan siapapun, gua rasa kayak Tigreal pun bakal bonyok banget. Belum ada Domi juga untuk reduce attack speed. Belum ada anti regen juga sebenarnya dari teman-teman Falcon Vega kecuali dari Glowing. Bahkan di Purple ini nggak bakal dikasih secara free. Iya dong. Yang bakal coba untuk di setup oleh teman-teman dari Vitality. Bahkan tadi perbedaan gold udah kelihatan banget. Dan Vival nge-retribution Code Shadow-nya bisa mendapatkan dan mencuri milik dari Karamel. Dan ya itu tadi perbedaan gold yang sangat-sangat signifikan Lim. Antara Cincau dan juga Chel. Perbedaannya bahkan 1,5 item loh. Lebih parah dari Vival sama Karamel sih yuk. 3.000 total perbedaannya kan. Cincau sama Chel masih beda 1.000 lebih lah. Tapi kalau dari jungle ini udah different banget. Dan apalagi kalau ngomongin Chel dari Karamel yang bikin Yakara damage itu bakal agak sedikit under. Levelnya bisa terbilang akan stuck dari Karamel. Karena gue gak ngeliat lane jauh yang dikasih ke Karamel. Fokusnya tetap ke Cincau. Prioritas farmingnya masih ada di gold lane-nya. Yang membuat ya udah nih jungle-nya jadi ya itu. Dia gak bisa kemana-mana. Dia gak ada jungle di bagian bawah udah kosong semua. Dia gak mungkin invade jungle juga. Dan levelnya akan stuck. Ya, bener-bener stuck untuk beberapa menit ke depan. Dan mungkin target dari Karamel mau nggak mau ya gimana caranya dia bisa flanking, kejar Karacini. Kalau Karacel kayaknya berat sih. Cel udah banyak banget pas pampresnya. Makanya. Udah banyak banget yang nolongin dia. Bahkan dia punya Purify untuk berjaga-jaga. Red Tree-nya udah ready lagi. Lord udah ada juga. Kayak pilihan terbaik lepas deh untuk sekarang. Tapi kalau ngomongin Heavy CC dia punya dari Implosion. Ada kombonya sama Violet, Agatha bisa damage juga. Kalau mereka pede dan mereka dapetin zona yang lebih enak untuk counter, gue rasa bisa-bisa aja sih counter setup. Iya, kalau itu berhasil ya, itu bakal jadi bonus besar nih untuk teman-teman dari tim Falcon Vega. Tinggal nanti bagaimana Tal bisa cari momennya. Violet yang akan dikirim untuk ngasih menjadi mata-mata dari pergerakan Lord yang bakal coba dipegang. Flanking dilakukan bersama dengan Konsil. Tahu udah siap di arah depan. Implosion dapat ke arah satu player yaitu Vival. Tapi ternyata Tal yang kali ini tidak ada backup. Langsung tidak bisa selamatkan Vival. Quad Shadow Retribution begitu baik dapat di arah Lord. Tapi lihat bagaimana Violet menjadi korban berikutnya. Blazing Duet defensif. Gagal untuk mendapatkan siapapun dari tim Vitality. Wow, satu buah penguasaan dari Vival yang terlihat sangat jelas. Bahkan di momen Karamel, mereka mau coba all in dari Falcon Vega ke arah Lordnya. Dengan Lord kondisi yang udah sekarat tadi, ternyata Vival masih sempat untuk hadir dengan Quad Shadow dan Retribution yang on point. Membuat Lordnya kali ini milik dari Vitality. Lord yang sudah enhance, best turret di dalam mid lane, bahkan semua best turret terancam. Bahkan di arah bottom lane udah mulai kekikis habis. Udah tinggal setengah dari segi best turretnya. Di arah mid yang bakal jadi target operasi. Lordnya sudah mulai menggedor. Final Slash dapat ke arah Vivian. Tapi Vivian tentu saja masih terlalu tebal. Eternal Guard dibuka. Vival mencoba untuk melakukan satu flank. Kita best turret yang jadi target operasi penalty zone. Dapat ke arah 2 player. Dan Bumi Eko kali ini benar-benar menjadi satu badan yang begitu perkasa bagi tim Vitality. Vitality bakal menggandakan keunggulan. Karena satu Blazing Duet gagal untuk mendapatkan siapapun. Dan best turretnya dirontokkan. Vitality 2-0. Match point langsung